Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa, NIM C0C020001 dari akuntansi D3. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar penganggaran. Yang harus kita ketahui yang pertama, pengertian anggaran, tujuan anggaran, fungsi anggaran, manfaat anggaran, keunggulan dan kelemahan anggaran, macam-macam anggaran, karakteristik anggaran, metode penyusunan anggaran, prosedur penyusunan anggaran. Pengertian anggaran. Pengertian anggaran merupakan rencana kegiatan perusahaan secara terperinci dalam satu tahun yang mencakup kegiatan operasional perusahaan di mana kegiatan tersebut saling berkaitan. Menurut M. Nafari dalam bukunya Penganggaran Perusahaan mengemukakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Tujuan anggaran. Tujuan anggaran yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Dua, memberi batas atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Tiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Empat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Lima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran menurut Mardiosmo yaitu 1. Anggaran sebagai alat perencanaan, 2. Anggaran sebagai alat pengendalian, 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, 4. Anggaran sebagai alat politik, 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, 7. Anggaran sebagai alat motivasi, 8. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik. Menurut Sony Sumarsono yaitu yang pertama fungsi otorisasi, 2. fungsi perencanaan, 3. fungsi pengawasan, 4. fungsi alokasi, 5. fungsi distribusi, 6. fungsi stabilisasi. Untuk manfaat anggaran. Manfaat anggaran yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Ketiga, dapat memotivasi pegawai. Keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. Kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. 7. Alat pendidik bagi para manajer. Keunggulan dan kelemahan anggaran. Keunggulan pertama, bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Kedua, dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. 3. Anggaran merupakan penelitian untuk kinerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. 4. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. 5. Mengingat setiap manajer dan atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta sense of participation. Kelemahan. Yang pertama, karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, permintaan efektif, kapasitas produksi, dan lain-lain, maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. 2. Anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Ketiga, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya. 4. Kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang luas. Macam-macam anggaran. Menurut beberapa ahli mengemukakan bahwa anggaran dapat dikelompokkan dalam beberapa sudut pandang, yaitu 1. Menurut dasar penyusunan. Yang pertama, anggaran variabel dan anggaran tetap. Menurut cara penyusunannya, itu anggaran periodik dan kontinuitas. 3. Menurut jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Menurut bidangnya, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Menurut kemampuan menyusun, anggaran komprehensif dan anggaran parsial.
menurut fungsi, anggaran apropriasi, dan kegiatan anggaran kinerja. Karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satu keuangan dan satu selain keuangan. Satuan selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. 3. Anggaran berisi komitmen atau sanggupan manajemen yang berarti para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. 6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Metode penyusunan anggaran. Metode penyusunan anggaran terbagi menjadi 3, yaitu top-down budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya. Bottom-up budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan yang dimulai dari bawahan kepada atasannya atau pimpinan perusahaan. 3. Gabungan adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan dengan menggabungkan 2 metode sebelumnya, yaitu metode top-down dan bottom-up budgeting. Lalu prosedur penyusunan anggaran. Prosedur penyusunan anggaran menurut M. Navari adalah ada 4 tahap, yaitu tahap penentuan pedoman perencanaan atau anggaran, 2 tahap persiapan anggaran, 3 tahap penentuan anggaran, 4 tahap pelaksanaan anggaran. Kesimpulannya adalah, maka dapat disimpulkan bahwa pembukuan anggaran adalah pencatatan transaksi ekonomi tentang pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan atau pengurangan sumber anggaran yang ada. Pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah adalah pembukuan. Pembukuan anggaran hanya menggunakan sistem pencatatan single entry. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembukuan anggaran merupakan bagian dari akuntansi. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.